Desmoli Simbolon sebagai Ketua UMI, yaitu Ukhuwah Mu'alaf Indonesia, Yayasan Ukhuwah Mu'alaf Indonesia. UMI itu berdiri kita sahkan tahun 2017. Sebenarnya dari awal sudah kita buka yayasan namanya PMM, Paguyuban Mu'alaf Magelang, tetapi belum berbadan notaris. Jadi kita ganti lagi namanya UMI, Ukhuwah Mu'alaf Indonesia, tahun 2017 dan disahkan dengan notaris di bulan November, tanggal 15 November 2017. Alhamdulillah sampai sekarang UMI itu tetap eksis di lereng Gunung Merapi, lereng Gunung Merbabu, dan lereng Gunung Telomoyo, dan juga pelosok-pelosok untuk membina para mu'alaf dan juga yang awam, yang visi dan misi kita dari awal untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Karena sangat banyak orang mengaku termasuk di dusun-dusun, di desa-desa, mereka nggak didampingi gitu. Mereka sangat membutuhkan pendampingan. Pendampingannya seperti apa? Mereka mengaku Islam, kitabnya Al-Quran, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, itu yang membuat hati kita terbuka untuk membina dan mengajari para lansia-lansia, untuk mengajarkan mereka dan mengenalkan mereka huruf-huruf hijaiyah supaya mereka bisa membaca kitab sendiri, seperti itu. Saat ini kita sudah membina di 22 titik, 22 lokasi, itu dari berbeda-beda desa, berbeda-beda kecamatan juga, bahkan berbeda kabupaten, seperti itu yang ada di pelosok. Jadi satu hari itu kadang kita 4 lokasi, 3 lokasi, jadi kita ketemunya hanya sekali seminggu, seperti itu. Jadi kegiatan kita sehari-hari itu kita membina mereka, mendatangi mereka untuk datang ke masjid. Jadi kita mendampingi mereka untuk mengaji, seperti itu. Sebenarnya sih memang dari awal ya tujuan kita yang lansia, karena jika Allah besok, memang umur sih Allah yang tahu, besok jika mereka sudah meninggal, mereka mengaku Islam, kitabnya Al-Quran, tapi mereka tidak bisa baca, ini yang membuat hati kita bersedih itu. Jadi kita mengutamakan lansia, paling tidaknya besok mereka ada saksi, oh iya, di masa hidupku walaupun saya sudah tua, saya belajar huruf alif ba ta sa. Ada juga yang sudah umur 60 tahun, kita bina selama 3 tahun, 2 tahun, masih Iqra 5, sudah bisa Al-Quran. Jadi berbeda-beda akhir mereka, tapi alhamdulillah semangat mereka, dan mereka juga tidak malu gitu, karena kita selalu support mereka, selalu kita bilang kepada mereka bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Awalnya sih karena mereka tahu saya mu'alaf, ada salah satu pengurus, atau ada salah satu yang kita kenal. Yang kita kenal itu kadang ada yang sebagian dari takmir masjidnya, kalau enggak dari masyarakat tersebut ngomong ke kita langsung, termasuk ke saya pribadi, karena mereka tahu saya mu'alaf. Jadi mereka bilang, ayolah Bu Uli, kita bina di dusun ini, di desa kami seperti ini, belum ada yang bisa ngaji. Nah, akhirnya kita dikasih dulu pendekatan kita, nggak langsung kita suruh mereka mengaji, tetapi
kita motivasi dulu. Motivasinya kita seperti apa? Saya menceritakan bagaimana kemu'alafan saya, mulai dari tahun berapa saya masuk Islam, bagaimana sebenarnya indahnya Islam itu. Jadi seperti itu saya ceritakan ke mereka, dan bagaimana pentingnya kita bisa ngaji. Akhirnya hati mereka terbuka dan kita sepakati untuk mengaji bersama. Dan pendekatan kita pun tidak cukup seperti itu. Kita juga tahu rumah mereka, bentuk siar kita juga jika mereka dalam keadaan sakit, atau ada acara desa, atau ada acara apa, atau meninggal, atau lahiran, atau apa saja, kita berusaha untuk mendatangi mereka ke rumah-rumah mereka. Jadi itu juga bentuk siar kita mereka, supaya mereka bisa menerima kita. Jadi nggak langsung kita ajak mengaji, tetapi kita butuh pendekatan. Udah cerah ya, Masya Allah, yang sangat luar biasa. Walaupun dalam khawat ini tadi ada dikasih versi dulu sedikit menggigil, terus musim hujan, tapi tidak mengurangi semangatnya Bapak Ibu untuk datang ke musyawarah ini, untuk lagu ilmu bersama di sini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan semuanya ya Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Jumlah jamaahnya sih kalau diperhitungkan ya kurang lebih dari 1.500 jamaah. Tantangannya sih, salah satu contoh, ada jamaah kita kemarin kakinya sakit, karena kebetulan ke lokasi tersebut kita hanya sekali seminggu datang, sudah duluan orang Katolik membantu seperti kursi roda seperti itu, karena kita sekali seminggu. Jadi tantangannya seperti itu, duluan mereka gitu, kita kurang cepat geraknya gitu. Nah itu terkadang yang buat saya sedihnya saya, kita sesama muslim kadang nggak langsung tanggap gitu dalam hal seperti ini. Seperti kemarin itu ada juga rumah mu'alaf yang harus dibedah. Nah ternyata mengadunya ke orang non seperti itu. Jadi tetapi dengan syarat saudara kita yang muslim ini tidak boleh ikut ajaran Islam. Akhirnya kita tahu, kita berusaha untuk membantu, akhirnya kita jadinya yang membantu seperti itu. Jadi sebenarnya tantangannya sih cuma itu, dan tantangan yang lebih banyak kami alami itu sih hanya di perjalanan, karena medannya bukannya medan yang datar ya, semuanya mayoritas naik gunung. Jadi kadang kita di perjalanan kadang seperti apa, gimana dengan kendaraan, karena perjalanan kita itu bisa sampai mencapai 2 jam dari rumah ke lokasi seperti itu. Jadi dengan medan seperti itu, tantangan kita sehari-harinya yang banyak kan di kendaraan seperti itu. Program kita banyak ya, banyak dalam setahun itu banyak. Yang pertama kita tetap adakan untuk kurban, untuk kurban ya, seperti karena banyak dusun yang belum pernah merasakan daging kurban. Hanya mereka ngerti hari raya kurban tapi tidak makan daging kurban. Nah itu kita berusaha mencari para donatur supaya mereka dan para sohibul kurban, supaya mereka mau kurban bersama Umi dan juga untuk kita bagikan ke jamaah. Itu udah program setiap tahun. Terus yang kedua itu program Ramadan, Cinta Ramadan. Jadi Cinta Ramadan itu kita berusaha untuk buka bersama, karena mereka namanya Ramadan tidak semuanya, mereka jarang merasakan bagaimana buka bersama di masjid. Jadi kita berusaha untuk membagi nasi kotak dan buka bersama, bikin pengajian di masjid-masjid yang kita bina seperti itu, dan juga berbagi sembako. Nah program yang ketiga yaitu setiap tanggal 25 Desember itu pas orang-orang Nasrani merayakan hari Natal, kita mengumpulkan anak-anak. Seperti kemarin hampir 1.000 anak kita kumpulkan. Tujuan kita dari awal apa? Karena saya dulu di waktu saya masih Kristen, saya sering mengajak anak-anak muslim untuk ikut Natalan. Nah itu yang membuat hati saya terbuka. Alhamdulillah sudah ke-6 kali ini kita adakan
Desember ceria. Setiap tanggal 25 Desember kita mengumpulkan anak-anak semua binaan kita dari lereng gunung termasuk yang dekat-dekat gereja supaya mereka tidak mengerti tentang Natalan. Itulah tujuan dan visi dan misi kami mengadakan acara di Desember ceria. Kita libatkan mereka untuk lomba, untuk acara, lomba azan, tahfiz, mewarnai mulai dari TK sampai kelas 2 SMP. Jadi dalam satu hari itu kita buat acara, kita sibukkan mereka supaya mereka di dalam satu tempat, dalam satu gedung, supaya mereka tidak mengerti tentang Natalan di lingkungan mereka. Karena jamaah kita itu banyak, sangat banyak, termasuk binaan-binaan kita ini yang berdekatan antara gereja dengan masjid. Seperti itu. Nah, ada juga program selanjutnya yaitu seperti Sakura. Sakura itu safari Quran ceria seperti pesantren kilat. Kita adakan mulai tanggal 30, 31 Desember sampai tanggal 1 Januari. Nah, kita mengambil tema ini kenapa? Di saat tanggal segitu supaya mereka tidak terlena dengan malam tahun baru. Dan itu yang pertama. Terus tujuan kita yang kedua, bagaimana kita menghindarkan anak-anak selama 3 hari dari HP. Seperti itu. Jadi besar harapan kami para muslimin yang di luar sana ya mendoakan Umi, semoga ada tempat yang lebih luas lagi ya untuk Umi, untuk kita bisa mengadakan pesantren kilat. Karena sebenarnya banyak anak-anak yang pengen ikut pesantren kilat, tetapi qadarullah tempat kita masih terbatas. Seperti kemarin kita baru bisa hanya menampung 45 anak seperti itu. Program-program selanjutnya kadang kita bersinergi dengan rumah sakit. Seperti bulan November kemarin kita bersinergi dengan rumah sakit Unisula Semarang. Kita mengadakan baksos pengobatan gratis gitu. Jadi kita adakan pengobatan gratis di lokasi di jamaah di gunung-gunung tersebut. Sering juga kita adakan program basar. Kita mengumpulkan pakaian-pakaian pantas pakai dari mana-mana kita kumpulkan, terus kita adakan basar di lokasi. Jadi basar pakaian, sembako dan lain-lain seperti itu. Harapan kami bagaimana supaya jamaah walaupun dia sudah tua, udah lansia mulai dari kecil mencintai Al-Quran. Itu yang paling ini di dalam hati kami, dan harapan kami yang paling kuat itu supaya akidahnya kuat. Kan walaupun mereka dibilang akidahnya kuat tanpa dibarengi dengan ayat Al-Quran, tanpa mereka tahu tentang membaca Al-Quran sama sekali, tetap akan goyah. Tapi jika mereka mencintai Al-Quran, bisa membaca kitabnya sendiri, insya Allah akidahnya akan lebih kuat lagi. Itu harapan kami. Jadi kami berusaha mendampingi jamaah-jamaah walaupun udah lansia, mulai dari kecil sampai yang tua, kita berusaha mendampingi semampu kami untuk di dalam Al-Quran.